Kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh akun media sosial Kaltengpedia terhadap Muhammad Asari, kini resmi ditangani oleh Ditreskrimsus Polda Kalimantan Tengah. Hal tersebut diungkapkan oleh pelapor melalui kuasa hukumnya, Jefflin Sianturi pada hari Senin, tanggal 17 Februari tahun 2025. Pihak pelapor menyatakan bahwa mereka sudah berkoordinasi dengan tim penyidik dan melaporkan kasus pencemaran nama baik yang diduga dilakukan oleh Kaltengpedia. Pihak kuasa hukum juga menegaskan bahwa Kaltengpedia tidak berhak mempublikasikan informasi dalam bentuk pemberitaan yang dianggap tidak berimbang. Ditekankan bahwa dalam memberitakan sesuatu, prinsip keseimbangan harus dijaga dengan adanya konfirmasi kepada narasumber. Berdasarkan bukti yang ada, pihak kuasa hukum menyatakan bahwa Kaltengpedia bukanlah sebuah media pers yang sah dan tidak memiliki kewenangan sebagai media pers, baik itu secara streaming maupun online. Lebih lanjut, pihak pelapor menjelaskan bahwa informasi yang diunggah oleh Kaltengpedia dinilai sangat tidak relevan dengan judul dan isi berita yang dipublikasikan. Mereka mempertanyakan tujuan Kaltengpedia dalam memberitakan usaha-usaha yang dimiliki oleh klien mereka. Pihak pelapor juga berpendapat bahwa langkah yang diambil oleh Kaltengpedia dalam memposting berita tersebut dimaksudkan untuk menggiring opini publik, khususnya terkait dengan tuduhan keterlibatan klien mereka dalam kegiatan narkotika. Hari ini, Bang. Baik, teman-teman, saya selaku kuasa dari Pak Aan ya. Hari ini kita sudah koordinasi dengan penyidik dan kita sudah laporkan terkait dugaan pencemaran nama baik, sebagaimana kita sampaikan dalam rilis sebelumnya yang diduga dilakukan oleh Kaltengpedia. Nah, dalam laporan kita sedikit saya ulas bahwa Kaltengpedia ini sebenarnya nggak punya hak memberitakan sesuatu yang tidak berimbang. Kita tahu ya teman-teman media juga yang sah untuk memberitakan sesuatu juga harus menerapkan prinsip keseimbangan kan gitu, harus ada konfirmasi. Tapi dari bukti yang kita punya, Kaltengpedia ini sama sekali tidak memiliki hak dan kewenangan untuk dikatakan sebagai media baik itu secara streaming ataupun online. Kita coba telusuri semuanya, ternyata secara hukum Kaltengpedia itu bukanlah merupakan media pers. Teman-teman penyidik sih sudah menerima ya. Ini bukti tanda penerimaan hari ini ya. Teman-teman bisa lihat. Ada penerimaan dari teman-teman penyidik. Laporan kita diterima, tinggal kita percayakan saja pada proses hukum. Kapan proses pemanggilannya dan pemberian keterangannya kita percayakan kepada teman-teman penyidik. Gitu. Kita laporkan pemiliknya karena dalam undang perseroan terbatas yang bertanggung jawab kan adalah direktur ya. Kemudian dalam hal ini yang bertindak melakukan publikasi terhadap klien kami di medsos Instagram itu adalah Kaltengpedia. Kaltengpedia itu adalah PT Kaltengpedia Opini Publik. Jadi kita harus minta pertanggungjawaban hukum secara perseroan. Kita lihat dan kita percaya kalaupun memang ada nanti setelah pengembangan ada yang patut diduga terlibat dalam masalah ini, mau tidak mau kita juga akan minta pertanggungjawaban hukumnya. Untuk pencemaran nama baik dan pasal lainnya kita hanya juntuhkan ke pasal 55 ya. Artinya kita menduga ada turut serta pihak lain di situ. Untuk pasal yang kita laporkan adalah pencemaran nama baik. Menjelaskan di dalam pemberitaan itu apa yang menjadi kepala berita, apa yang dalam isi berita itu tidak relevan, tidak ada kesinkronan antara judul dengan isi, sehingga kita patut pertanyakan apa sih maksud dari Kaltengpedia untuk memberitakan usaha-usaha dari klien kami, kan gitu, tidak relevan. Yang bisa kami pahami sekarang apa yang dinyatakan oleh Kaltengpedia adalah menggiring opini publik dan menuduh, ya, menuduh bahwa klien kami ini terlibat dalam suatu kegiatan narkotika berupa ganja. Sementara perlu kami tegaskan di sini, baik BNN, kepolisian ataupun pengadilan tidak pernah menetapkan klien kami sebagai tersangka ataupun terlibat dalam peredaran narkotika. Ya, ini harus saya garis bawahi karena penting. Saya lihat komentar-komentar netizen ini sudah menghakimi Kopi Alo. Ya. Banyak yang mengatakan bahwa ternyata kafe itu hanya modus. Nah ini kan terus terang menjatuhkan nama baik klien kami.
dan situ kami sangat keberatan. Adakah langkah lain selain dari melapor hari ini, ada langkah lain selanjutnya? Kita tetap percaya pada proses hukum ya. Sampai saat ini kita masih belum tentukan apa menjadi langkah hukum lainnya. Tapi yang penting adalah kita sudah melaporkan suatu perbuatan yang diduga tindak pidana mencemarkan nama baik lainnya. Saya memang sempat melihat ada postingan lagi dari terlapor. Dia mengatakan dirinya bahwa benar, kemudian dia mengatakan bahwa banyak nih perusahaan-perusahaan di Kalteng yang tidak memiliki kualifikasi sebagai media. Kami menanggapi sebenarnya pernyataan itu adalah sebagai afirmasi, pengakuan bahwa dia sebenarnya tidak memiliki izin untuk dikatakan sebagai pers. Ya, kalaupun dia mengatakan itu fakta, tapi kalau kita baca dengan baik apa menjadi isi konten, itu kan menimbulkan kericuhan sebenarnya. Ya, dia membuat caption tanda tanya yang isinya jelas-jelas menuduh klien kami melakukan tindak pidana narkotika. Padahal bukti dan fakta tidak seperti itu. Ya, kalau dia pun mengatakan itu adalah sebuah fakta, fakta yang mana? Biar dia nanti yang buktikan di penyidik. Karena kita merasa apa yang dia sampaikan itu bukanlah fakta, tapi penggiringan opini. Untuk sebelumnya Pak, apakah ada BNN pernah memeriksa untuk klien Bapak pemeriksaan sebelumnya? Dari keterangan klien kami tidak pernah ya. Jangankan untuk diperiksa, dipanggil pun tidak pernah. Dipanggil tidak pernah, tapi pemberitaan malah seolah-olah klien kami terlibat dalam penyelundupan narkotika berupa ganja. Ini kan nggak benar ya. Yang harusnya biarkan nanti dia untuk memberikan klarifikasinya di hadapan ini. Kalau dia merasa punya bukti bahwa yang dia sampaikan itu fakta, silakan sampaikan. Ya.